wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5 semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Tentunya di masa pandemi ini jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatannya, salah satunya dengan menggunakan masker kita kemanapun kita pergi ya, atau hendak bertemu dengan siapapun. Nah, sebelum memulai video pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dan tentunya berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita pemahaman serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak kelas 5, dalam video pembelajaran ini insya Allah kita akan membahas tentang pelajaran 3, yakni indahnya saling menghargai. Nah, semoga dengan menyimak video pembelajaran ini nantinya anak-anak dapat memahami makna saling menghargai sesama manusia serta menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak kelas 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai bentuk macam warna ya. Ada yang putih, kemudian ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang rendah, bahkan ada yang rambutnya keriting atau lurus. Semuanya tidak ada yang sama atau tidak ada yang serupa. Bahkan yang kembar identik pun terdapat perbedaannya walaupun hanya sedikit atau tipis sekali. Nah, sama seperti kehidupan manusia, misalnya nih bangsa Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan adat istiadat. Nah, lalu bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentunya di dalamnya itu ada keberagaman yang harus kita saling hargai atau saling menghargai. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertian dari saling menghargai. Apa itu saling menghargai? Saling menghargai berarti saling menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain ya. Nah, bagaimana contoh sikap saling menghargai kepada orang lain? Berikut adalah contohnya. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Nah, setiap orang memiliki pendiriannya masing-masing meskipun agamanya sama, tetapi sudah menjadi sunatullah, pastilah terdapat atau ada perbedaan pendirian di dalamnya. Misalnya kita nih agama Islam ya, ada sedikit perbedaan, salah satunya dalam melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, ada yang melaksanakan doa kunut, ada pula yang tidak melaksanakannya. Nah, semua itu tergantung kepada pendiriannya masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua itu ada tuntunannya ya. Yang terpenting adalah di sini dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunannya atau sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Nah, mereka berkunut ataupun tidak berkunut tetap sah melaksanakan sholat subuhnya. Yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Nah, keyakinan di sini kita artikan sebagai agama ya. Nah, di Indonesia sendiri itu ada 6 ya agama yang diakui, yaitu yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, semua keyakinan itu yang harus kita hargai. Misalnya, bagaimana contohnya kita menghargai keyakinan yang berbeda itu? Salah satunya adalah dengan menghormati, menghargai hari besar keagamaan teman kita yang berbeda keyakinannya dengan kita. Kemudian mempersilahkan teman kita yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya.
Dan jangan lupa kita juga untuk selalu melakukan silaturahmi dengan teman kita yang berbeda keyakinan atau yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Setiap orang memiliki pengalaman, pengetahuan yang berbeda-beda. Contohnya nih, ada sekelompok anak yang sedang belajar kelompok. Nih, ini ada Robi dan teman-temannya. Ini berdiskusi tentang sikap seorang anak terhadap orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya. Nah, dalam belajar kelompok tersebut, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya. Nih, Robi berkata, teman-teman, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang lain? Nah, kemudian Nisa menjawab, menurutku kita harus ikut membantu pekerjaan rumah. Nah, kemudian ini di sebelahnya Habibi berkata, kalau menurutku kita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Kemudian ini temannya satu lagi, Salman, berkata, kalau aku yang penting aku tidak boleh meninggalkan sholat dan mengaji. Oke, kemudian Robi mendengarkan jawaban semua teman-temannya dan Robi berkata, baiklah teman-teman, terima kasih atas jawaban kalian semuanya ya. Meskipun berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai pendapat kita masing-masing ya. Nah, oleh karena itu mari kita rangkum semua pendapat kita. Nah, anak-anak kelas 5 itulah contoh sikap saling menghargai ya. Jadi kita harus menghargai pendirian orang lain, pendapat orang lain ya. Dan lalu mengapa kita harus saling menghargai? Nih, tentunya Allah berfirman ya dalam Quran surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak kelas 5, dalil tadi menyebutkan saling kenal mengenal. Nah, saling kenal mengenal ini merupakan bentuk saling menghargai, karena dengan saling kenal mengenal kita bisa mengetahui kenapa orang tersebut berpendirian, berpendapat, dan berkeyakinan yang berbeda tentunya dengan kita. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada siapa? Kepadanya ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tetap berbuat baik terhadap orang lain walaupun berbeda pendapatnya, walaupun berbeda keyakinannya dengan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat saling menghargai. Nah, dengan saling menghargai tentunya kita akan mendapat banyak teman ya, disukai teman ya. Kemudian dengan saling menghargai kita akan dihargai juga oleh teman kita. Dengan saling menghargai hidup kita akan menjadi tentram dan damai. Dan insya Allah dengan saling menghargai Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, itu saja video pembelajaran tentang indahnya saling menghargai. Semoga anak-anak dapat memahami makna saling menghargai serta menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang memahami makna indahnya saling menghargai sesama manusia dan menunjukkannya, nah silakan anak-anak utarakan pendapat anak-anak, boleh dalam bentuk video atau catatan, kemudian nanti akan diserahkan kepada gurunya masing-masing ya untuk dinilai. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapatmu jika ada teman yang tidak mau mendengar pendapat orang lain ya? Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Salah satunya selalu dengan maskernya. Gunakan maskernya ketika kita hendak bertemu dengan siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.